Baik, pada video tutorial ini saya akan menjelaskan tentang penggunaan penilaian rubrik di Moodle, ya, di mana ini bisa kita manfaatkan untuk menilai tugas. Nah, nanti yang akan diperoleh Bapak Ibu guru untuk hasil penilaiannya ialah file Excel yang seperti ini. Ini bisa kita download langsung dari assignment yang kita buat di Moodle. Nah, sebelumnya untuk bisa melakukan ini harus ada plugin yang diinstal pada Moodle, yaitu di alamat ini, ya. Nama pluginnya yaitu Report Component Grid. Ya, ini kalau misalnya belum ada, bisa minta tolong ke administrator Moodle-nya atau IT kampusnya untuk menginstalkan plugin ini di Moodle masing-masing. Ya, secara untuk waktu installnya kita bisa menggunakan download dulu, ya, pada website Moodle. Biasanya kita masukkan aja nama pluginnya di Google, kemudian akan ditunjukkan link untuk melakukan download. Ya, kemudian kita bisa download sesuai versinya. Ya, tapi ini disarankan tidak dilakukan oleh teacher, ya, karena yang bisa melakukan instalasi plugin ialah administrator dari Moodle masing-masing kampus, ya. Jadi harus sebagai administrator. Nah, ini bisa disesuaikan dengan versi Moodle-nya. Saya pakai yang terakhir, ya, versi yang 1.3 ini. Nah, untuk menggunakannya, ini saya coba contohkan. Seperti biasa, kita turn on editing dulu. Kemudian saya tambahkan tugas. Misalnya ini saya pakai aja topik 5. Saya tambahkan assignment. Nah, di sini misalnya namanya tugas ketiga. Ya, seperti biasa, ini availability-nya bisa kita setting sesuai dengan ketentuan kita sebagai guru. Tugasnya mulai dikerjakan kapan, terus paling lambat kapan. Ini bisa disetting. Nah, lalu yang perlu diperhatikan untuk menggunakan metode rubrik, grading method ini harus diubah. Jadi, secara default dalam assignment yang ada di Moodle, grading method ini terpilih simple direct grading. Ya, ini hanya nilai yang bisa kita berikan dengan rentang maksimum grade sampai dengan 100. Nah, untuk memberikan nilai dalam bentuk rubrik, kita harus pilih dulu metode gradingnya, yaitu rubrik. Nah, setelah kita pilih dalam bentuk rubrik, maka ini kita save. Ya. Nah, kemudian setelah itu kita bisa masukkan rubriknya. Ya, kita bisa masukkan rubriknya. Kita bisa define baru. Nah, ini misalnya kita kasih nama kriteria penilaian. Dalam ini kita bisa jelaskan dalam tugas ini kriteria penilaiannya adalah misalnya 1, kita nilai dalam kesesuaian tema misalnya. 2, tata bahasa. Yang ketiga, misalnya warna misalnya, atau pemilihan warna.
Ya, kriteria ini wajib kita sampaikan kepada peserta didik supaya mereka tahu bahwa ada 3 kriteria yang dipakai dalam menilai tugas ini. Nah, kalau sudah, kita bisa masukkan di bagian rubrik yang ada di bawah. Ini kita bisa edit, kita masukkan kriterianya. Ya, jadi setiap kriteria ini bisa dibagi lagi menjadi beberapa level yang nantinya bisa dipakai untuk penilaian. Ya, misalnya tema. Ini kita buat setting ada poin 33. Ini apabila tema tidak sesuai. Kemudian ada lagi di atasnya 33, misalnya kita setting poin 66. Ini tema cukup sesuai. Nah, ini sekali lagi kategori dalam setiap kriteria ini, kategori penilaiannya bisa kita setting masing-masing ya, disesuaikan. Jadi kalau perlu nambah level lagi ya bisa ditambahkan lagi. Tema sangat sesuai. Poinnya 100. Nah, kemudian di sini kita bisa setting untuk kriteria tata bahasa. Tata bahasa di sini sama. Kita bisa buat mulai dari poin yang paling bawah. Tata bahasa cukup sesuai. Lalu yang berikutnya ya, kemudian yang terakhir warna. Ini misalnya pemilihan warna tidak sesuai. Pemilihan warna cukup sesuai. Lalu berikutnya pemilihan warna sangat sesuai. Ya. Nah, di sini kita sudah masukkan 3 kriteria. Kalau misalnya ada 4 kriteria ya silakan lagi dimasukkan di bawah dengan mengklik tombol add criterion. Nah, kalau sudah, ini bisa kita save dan make it ready. Nah, ini sudah rubriknya sudah siap kita gunakan. Saya akan cobakan dengan membuat penilaian menggunakan rubrik yang tadi sudah saya buat. Begitu tugas sudah dikumpulkan, maka kita akan klik tombol grade. Ya, di sini ada contoh ini misalnya ya, ada satu student yang sudah mengumpulkan. Kemudian di sini saya tinggal memilih poinnya yang apa dalam kriteria tadi ya. Oh, tema. Misalnya tugas ini tidak sesuai, kita pilih 33. Tata bahasanya cukup sesuai, kita pilih 66. Warnanya sangat sesuai, kita bisa pilih poin 100. Ya, jadi guru tinggal mengklik ini saja, kemudian di save. Ya, maka akan tertampil nilai rata-ratanya dari rubrik yang sudah kita buat tadi. Rata-ratanya ada di sini. Ya, ini kemudian saya lanjutkan untuk user berikutnya yang akan saya nilai. Ya, misalnya di sini dia mendapat nilai yang pertama kriteria tema 66, tata bahasa 66, warnanya 100.
misalnya kita simpan. Ya, ini contoh tadi kita memilih menggunakan rubrik. Ya, kemudian setelah itu kita coba lihat hasil nilainya yang tadi bisa kita download ya. Ya, caranya kita klik tugas 3 tadi. Ya, kemudian kita ke bagian tanda pengaturan atau simbol gear ini. Ya, kita bisa pilih export rubrik grid ya. Jadi karena kita tadi sudah install plugin, maka ini akan muncul. Nah, ini bisa juga dicek di modulnya masing-masing. Kalau ini sudah muncul saat kita membuat tugas, berarti sudah ada plugin yang diinstal untuk mengambil nilai rubrik. Nah, ini kita download saja. Ya, ini sudah terdownload ya. Kita bisa ambil file dari Excel yang sudah ada rubriknya. Jadi kita sudah tidak lagi merekap manual, tapi ini sudah terekapkan oleh Moodle. Ya, tentunya ini akan bisa sangat membantu Bapak Ibu guru untuk membuat penilaian rubrik biar bisa berjalan di Moodle. Oke, baik, itu yang bisa saya sampaikan untuk metode rubrik pada assignment Moodle. Selamat mencoba.